Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Samsul Hadi akan menerangkan tentang materi OOP dan entertains, di mana OOP itu adalah sebuah objek oriented programmer, di mana dia berfokus kepada objek dan kelas ya, dan entertains itu adalah pewaris atau subclass dari superclass. Kita langsung buat kodenya saja untuk contoh di sini ya. Kita atur untuk, karena di sini saya menggunakan sublime ya, sublime text, jadi kita atur untuk sintaksnya terlebih dahulu. Kita menggunakan Python ya. Nah, di sini sudah menggunakan Python. Kita buat untuk comment. Jadi di sini kita buat sebuah kelas di mana apa ya, kelas hewan lah. Kita buat kelas hewan di sini, hewan. Jadi kelas hewan ini bisa disebut dengan superclass, di mana nanti entertains itu adalah anak atau subclass dari kelas hewan. Di sini kita berikan metode def. Nah, ini termasuk uh, variabel metode spesial ya. Ini di dalamnya kita kasih untuk nama, jenis, kecepatan dari hewan, kecepatan, dan suhu badan ya. Nah, setelah kita membuat ini, maka kita akan membuat ya, di sini ada konstruktornya ya. Konstruktornya dulu. Nama sama dengan nama, jenis sama dengan jenis, kecepatan sama dengan kecepatan, suhu, suhu. Lalu di sini kita tambahkan metode lagi untuk berjalan. Berjalan kita panggil self-nya ya. Karena self itu dari tempat untuk menyimpan di mana dia akan berjalan, kecepatan, nama dari hewan tersebut. Self print. Nah, hewan ini kita kasih keterangannya di sini berupa string ya. Hewan ini bernama. Nah, di sini kita panggil si nama ya, si fungsi nama ya, setiap nama. Nama, kita panggil jenisnya apa, jenis, jenis ya, kecepatan dari hewan tersebut, kecepatan berjalan tentunya, kecepatan berjalan. Kita panggil si self kecepatan. Kecepatan ini kan diukur dengan kilometer per jam ya, kilometer per jam. Nah, terus kita cek juga suhu untuk tubuhnya.
panggil suhu. Nah, di sini sudah ada ya suhu, sudah. Nah, di sini kan sudah terdefinisi ya, atau sudah membuat sebuah kelas yang bernama hewan, dan di sini sudah ada metodenya. Di sini untuk metodenya ya. Di sini ini adalah sebuah metode ya. Untuk itu kita coba dulu untuk membuat objek. Jadi objek inilah yang akan ditampilkan atau yang akan diberikan oleh programnya. Jadi kelas hewan dan metode itu hanya untuk menyimpannya saja. Coba di sini kita kasih hewan satu ya. Di sini saya punya objek hewan satu, di mana kita panggil si ini ya, kita panggil si hewan di dia kan berada objek satu berada di kelas hewan, kita panggil kelas hewan. Di sini kita kasih nama hewan ini bernama kucing. Kucing, aduh, kucing, koma. Kucing itu kan menyusui ya, jadi dia termasuk dalam jenis mamalia. Mamalia adalah hewan yang menyusui. Kecepatan kucing itu kita umpamakan saja 30 lah ya. 30,37. Nah, di sini kita sudah membuat objek ya. Objeknya yaitu seekor kucing yang berjenis mamalia dengan kecepatan 37 dan suhu badannya kecepatan 30 dan suhu badan 37. Jika sudah, maka kita akan melakukan pemanggilan. Ini kita kasih pemanggilan method. Dimana kita akan memanggil method ini hewan. Karena objek kita hewan satu ya. Jadi kita panggil hewan satu, kita panggil si metodenya berjalan. Nah, seperti ini ya. Coba kita save dulu. Kita taruh di mana ya? Kita taruh di contoh. Kita beri nama kelas kelas.py. Save ya. Oke, sudah di save. Kita coba untuk running ya. Kita coba nanti running. Nah, ternyata terjadi error di sini. Jadi tanda kutip ya. Jadi di sini koma kutip, dan di sini komanya ada di sini. Nah, kita coba seperti ini. Kita running lagi. Oh, jadi di sini terdapat kesalahan untuk pemanggilan metode ya. Jadi pemanggilan metode itu kita menggunakan titik seperti ini, tidak menggunakan sama dengan. Kita coba lagi. Nah, di sini berhasil ya, di mana hewan ini bernama kucing di sini. Kita masukkan sebuah objek ya di sini kucing, jenisnya dia mamalia, kecepatan berjalannya 30 km per jam, suhu tubuhnya 37. Nah, di sini masih kurang rapih ya. Jadi kecepatan berjalan di sini tidak usah ada koma, suhu tubuhnya jadi di sini
Di sini kita kasih spasi, derajat. Jadi di sini dapat tirani ya. Hewan ini bernama kucing jenis mamalia, kecepatan berjalan 30 km per jam. Suhu tubuhnya 37 derajat. Nah, ini adalah salah satu konsep atau pengertian dari OOP, Object Oriented Programmer, di mana dia menggunakan sistem kelas ya. Kelas dan kita meng, apa ya, memberikan sebuah objek dalam kelas tersebut yang akan kita panggil. Lalu apa itu intertest? Intertest itu adalah pewaris dari kelas hewan. Jadi di sini kita coba untuk membuat kelas lagi ya. Cuman kelas di sini dia termasuk subkelas dari kelas hewan atau anak dari kelas hewan. Sini kita coba buat kelas hewan jenis hewan predator. Hewannya predator. Nah, di dalam kurung ini kita kasih hewan. Di mana ini adalah keterangan untuk memberikan keterangan kepada program bahwasanya kelas hewan predator itu adalah subkelas dari kelas hewan atau anak dari kelas hewan. Di sini kita berikan metode lagi ya, sama seperti tadi, berburu, karena predator itu identik dengan berburu dan dia karnivora ya, pemakan daging. Oke, di sini akan ini ya, akan membuat metode yang dalam subclass ini kita diberikan untuk uh, exception handlingnya. Nah, kita akan menerapkan exception handling, di mana exception handling itu adalah sebuah fungsi yang dia mencegah program itu berhenti ketika ada error atau uh, ada yang tidak sesuai dengan apa yang kita berikan. Kita di sini menggunakan fungsi try ya. If set suhu, kita di sini memberikan suhu, di mana suhu lebih besar dari 38, maka if itu adalah, jika di bahasa Indonesia kan, if itu jika suhu lebih dari 38 derajat, maka kita di sini kasih print, maka kita panggil si self nama tadi ya, karena buat keterangan, maka hewan yang bernama ini gitu kan, maka hewan nama. Jadi kan ketika si kucing ini nanti ya, atau nanti kita buat objek lagi untuk subclassnya ya. Nah, kita berikan nama di sini ya, nama objeknya apa, nama hewannya apa. Maka hewan tersebut membutuhkan membutuhkan air untuk mendinginkan tubuh karena suhu suhu terlalu panas. Karena suhu tubuh kita panggil si suhu ya. Karena suhu tubuh berapa ini ya. Karena suhu tubuh terlalu panas. Nah, di sini terus kita kasih
Ini adalah untuk pengecualinya, dimana kalau misalnya suhu tubuhnya nggak lebih dari 38, maka dia akan mengoutputkan print yang berada di else ini. Kita kasih lagi untuk nama set. Jadi ketika suhu tubuh dari hewan tersebut normal, maka karena dia predator kan, maka siap berburu, siap berburu, siap berburu dengan berburu mangsa dengan kecepatan, kita panggil si kecepatan, kecepatan kilometer per jam. Nah, di sini kita sudah membuat subclassnya ya. Masih ada yang kurang ya di sini ya untuk exceptionnya. Fungsi dari exit type error itu dimana ketika kita menginputkan ya atau memberikan sebuah objek yang tidak sesuai, maka dia akan mencetak apa yang ada di dalam exit type error ini. Tipe error print input valid, input suhu tidak valid. Nah, lalu kita kasih lagi untuk exitnya. Ini di sini aduh, besar ya. Nah, exception ini sama dia fungsinya, cuman dia akan mengeluarkan output yang berbeda, dimana ketika kita ada kesalahan untuk menuliskan sebuah objek, maka dia akan larinya ke sini. Ada kesalahan. Nah, di sini selesai ya. Nah, di sini kita sudah membuat subclass, berarti kita tinggal membuat objek ya. Di sini kita kasih hewan kedua untuk objeknya. Karena ini objek untuk sebuah subclass, maka kita panggil si subclassnya hewan predator. Hewan predator. Kita beri nama harimau. Harimau, koma. Harimau itu kalau jenisnya dia termasuk mamalia ya. Dia masih menyusui sama seperti kucing. Kecepatan 120 km per jam dengan suhu tubuh, karena kita di sini melakukan pengecualiannya atau exception handling ya. Coba kita kasih suhu tubuh 40. Apakah dia akan mencetak yang ini atau yang lain?
kita lakukan pemanggilan method ya untuk hewan kedua atau objek yang kedua. Hewan kedua titik berburu. Coba kita save. Ternyata ada error ya di sini. Ini terdapat error ya karena ada tipu. Nah, jadi di sini coba kita panggil lagi. Oke, di sini terlihat ya bahwasanya hewan pertama atau objek pertama itu adalah kucing. Hewan ini bernama kucing, jenis dia mamalia. Kecepatan berjalan dia 30 km per jam, suhu tubuhnya 30 derajat. Lalu objek yang kedua, harimau membutuhkan air untuk mendinginkan tubuh karena suhu tubuh 40 derajat ya. Jadi di sini kita kasih 40 derajat. Derajat 40 derajat terlalu panas gitu kan. Tapi di sini dia tidak keluar keterangan bahwa seperti yang objek pertama. Jadi kenapa? Karena di sini kita hanya memanggil si subclassnya saja. Kalau kita memanggil hewan kedua di sini dalam kurung berjalan. Nah, bahwasanya kita memanggil si metode yang ada di dalam kelas pertama. Jadi yang dalam kelas kedua itu atau subclass itu, si harimau itu sudah pasti hewan, dimana kita bisa memanggilnya dari sini. Kita save dulu, kita coba. Nah, jadi objek pertama itu adalah sebuah kucing. Hewan ini bernama kucing, jenis mamalia. Kecepatan berjalan 30 km per jam, suhu tubuh 30 derajat, 37 derajat. Hewan kedua bernama harimau, jenis mamalia. Kecepatan harimau 120 km per jam, suhu tubuh 40 derajat. Maka di sini ada yang namanya exception handling, yang harusnya suhu tubuh tidak boleh lebih dari 38, ini lebih 40 derajat, maka dia akan memberikan output yaitu harimau membutuhkan air untuk mendinginkan tubuh karena suhu tubuh 40 derajat terlalu panas. Coba kita di sini berikan untuk yang lainnya, kita kasih ini ABC. Jelas-jelas di sini harusnya error kan ya, harusnya programnya berhenti. Tapi kita mencoba untuk melaksanakan exception handling ini tadi. Nah, di sini ketika kita menginputkan sebuah suhu yang harusnya dia berupa integer, kita masukkan sebuah string, maka dia akan mencetak input suhu tidak valid. Harusnya berupa integer, di sini tidak, input suhu tidak valid. Atau kita, nah di sini sudah berjalan ya. Kita bisa berikan, coba kita berikan untuk yang ini. Ternyata tidak bisa. Jadi jika suhu tubuhnya 50, maka dia akan membutuhkan air ya untuk mendinginkan tubuh. Jadi inilah salah satu konsep dari OOP dan exception handling, di mana dia membuat kelas dan intertence itu adalah keturunan atau pewaris dari subclassnya. Dan di sini ada exception handlingnya, di mana dia akan mencegah program itu berhenti ketika kita salah menginputkan berupa tadi itu ya. Dan ini juga ada pengecualian ketika suhu tubuhnya lebih dari 38 derajat, maka dia akan kepanasan. Seperti itu. Lalu deskripsi tugas. Nah, jadi di sini menambahkan implementasi dengan membuat subclass dari room yaitu kitchen dengan tambahan atribut cooking mode yaitu variabel bertipe boolean yang menentukan aktivitas memasak di dapur
Tambahkan juga sebuah metode untuk memperkirakan peningkatan suhu akibat aktivitas memasak. Lalu di dalam room juga kita membuat sebuah bedroom dengan tambahan atribut status, yaitu variabel bertipe boolean juga yang menentukan mode suhu nyaman untuk tidur. Tambahkan juga sebuah metode untuk memeriksa apakah kondisi ruangan ideal untuk tidur. Jadi di sini saya sudah membuat kodenya ya. Kita buka aja kodenya. Jadi cek. Nah, coba menambahkan implementasi dengan membuat subclass dari room. Jadi ini adalah superclassnya ya. Jika ada subclass maka ini adalah superclassnya, classroom. Di mana dalam classroom itu ada subclass yaitu berupa kitchen. Nah, dengan dalam kitchen itu tambahkan atribut cooking mode. Kita tambah di sini atribut cooking mode ya di sini. Yaitu variabel bertipe boolean yang menentukan aktivitas memasak di dapur. Jadi cooking mode ini di sini dia bertipe boolean untuk menentukan aktivitas di dapur. Dan di sini juga terdapat exception handling ya. Nih di sini. Ketika kelembapan di dapur itu lebih besar dari 70 derajat, maka dia akan mengoutputkan dapur tidak boleh terlalu lembab. Karena dapur terlalu lembab kan tidak bisa ya. Di sini fungsinya. Lalu di dalam bedroom juga ada yaitu status ya. Di sini terdapat untuk status yaitu variabel bertipe boolean yang menentukan mode suhu nyaman untuk tidur atau tidak. Nah, di sini ya terdapat if ideal else juga karena untuk menentukan tidurnya. Coba langsung kita running. Coba kita langsung running aja ya. Sebelum kita running, kita buka dulu untuk modul mainnya. Di sini kita masuk dulu di CD. Oh, gini aja. Kita coba running ya. Di sini masih kurang. Sini coba kita running. Aduh, ini VM monitoring dot AI. Nah, di sini untuk tampilan awal dari modul main ya. Kita tambah satu ruangan. Di sini terdapat tipe ruangan. Kita ada di kita harus memasukkan tipe ruangan apa yang akan kita buat di sini ya. Terdapat tipe ruangan. Masukkan nama ruangan, masukkan tipe ruangannya. Nih, masukkan tipe ruangan kitchen, bedroom. Dan di sini
jika kita tidak memasukkan tipe ruangan tidak dikenali. Maka inilah salah satu fungsi dari exception handling, di mana dia mencegah program berhenti apabila terdapat error. Di sini kan harusnya error ya, karena kita tidak memasukkan tipe ruangan. Ketika kita memasukkan tipe ruangan, kita masukkan bedroom. Tipe ruangannya bedroom, kita ke kamar tidur. Nah, di sini terdapat pilihan juga seperti yang ada di tugas. Bedroom nyaman, menentukan suhu nyaman untuk tidur. Jadi, apakah ketika kita mengaktifkan mode tidur itu nyaman untuk tidur? Coba kita beri Y. Ruangan kamar tidur berhasil ditambahkan. Jika kita langsung memilihkan pilihan yang ketiga, maka sensor dan kelompoknya tidak terbaca karena kita belum memberikan perintah untuk membaca sensor. Kita coba untuk baca sensor terlebih dahulu. Data sensor telah dibaca. Nah, di sini dan di sini terdapat keterangan kondisi ideal untuk tidur tidak. Karena apa? Kita cek di sini. Suhu tidak boleh lebih dari 30 derajat dan status tidur atau mode tidur ya. Idealnya tidur tidak boleh kurang dari 20 derajat. Di sini terlalu dingin ya. Karena hanya 8,33 derajat. Coba kita buat lagi untuk ruangannya. Kita beri kitchen. Kita masukkan ruangan apa ya, dapur. Baca sensor terlebih dahulu. Ruangan kamar tidur. Nah, di sini karena tidak terbaca ya, karena kita langsung memberikan kitchen. Di sini salah penulisannya. Memasukkan tipe ruangan. Oh, salah. Kita coba lagi. Kitchen, dapur. Apakah cooking mode ya atau mode memasaknya aktif? Ya, aktif. Kita coba baca sensor. Sini data sensor berhasil dibaca. Ruangan kamar tidur dan dapur kita tampilkan. Di sini ruangan dapur masih belum terbaca. Kita coba baca. Nah, di sini terdapat ya. Jadi di sini ada estimasi suhu saat masak. Jadi suhu awal itu 40,15 derajat Celcius. Ketika kita mengaktifkan cooking mode atau mode memasak, maka estimasi suhu akan meningkat. Di sini kita lihat suhu dari dapur akan meningkat 5.0 ketika kita mengaktifkan cooking mode yang 14 jadi 19. Jadi ini adalah hasil runningnya. Oke. Deskripsi tugasnya tadi sudah ya. Kita harus menambahkan ruangan di sini, nambahkan subclassnya. Oke, menurut saya sudah cukup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.